Assalamualaikum sahabat perempuan MUI TV, ketemu lagi di Ruang Hati. Bersama saya Nutaila Anwar, kali ini kita mau membahas tentang fatherless generation, tumbuh tanpa figur ayah. Seperti sahabat perempuan MUI TV tahu bahwa Ruang Hati adalah ruang yang selalu membicarakan tentang problematika perempuan, remaja, dan keluarga. Dan kali ini, fatherless generation, tumbuh tanpa figur ayah itu sangat penting untuk kita bahas. Secara ideal, memang anak tumbuh dengan kasih sayang, didikan, dan juga perhatian dari ibu dan ayah. Tapi bagaimana jika hal itu tidak terjadi? Bersama saya sudah hadir Ibu Ati Muayati SPDI MPD, seorang aktivis perempuan Nahdlatul Ulama dan juga perwakilan dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Pusat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. harus selalu bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Ruang Hati Ibu. Baik, Ibu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fatherless generation? Apakah anak yang memang tidak memiliki ayah secara fisik, artinya ayahnya meninggal atau apa, atau kondisi lain? Artinya ayahnya ada sebenarnya, tapinya apa gitu? Gimana Bu? iya. Tentunya dua hal ya, dua hal yang disampaikan Mbak Taira tadi, dua-duanya sebetulnya pengertian dari fatherless ya, dari secara fisik memang ditinggal ayah karena bercerai atau meninggal, tapi juga secara psikologis ya, ayahnya ada, hadir tetapi tidak hadir. Ada tapi tiada gitu ya, karena memang perannya itu tidak signifikan di dalam memberikan pendidikan ataupun pendampingan ya terhadap anak. Nah ini sebetulnya kan sangat dan terjadi jauh-jauh sebelum tema ini kemudian mencuat ke atas ya, untuk bisa kita bahas, kita lihat kembali dampak dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya bisa disebut dengan fatherless, dari mereka yang ditinggal karena cerai, meninggal, atau memang ada ayah tapi seolah-olah itu tidak ada. Artinya nih, ini kan sekarang nih baru mungkin lebih terangkat ke atas ya fenomena ini. Padahal sebenarnya ini sudah terjadi dari zaman dulu gitu ya. Betul. Tadi kalau Ibu bilang bahwa artinya ini bisa artinya dua. Satu memang anak yatim ya, nggak ada bapaknya meninggal. Atau yang kedua bapaknya ada, tapi mungkin karena faktor divorce ya, artinya bapaknya tidak tinggal sama si anak. Atau juga bisa bapaknya sebenarnya tinggal satu rumah loh, tapi dia tidak menjalankan perannya sebagai bapak gitu kan. Nah, Ibu punya pengalaman nggak tentang hal ini? Ya, ini pengalaman sangat Mbak Taila, karena ini pengalaman yang sebetulnya sudah hampir 44 tahun ya, hampir 44 tahun, tapi luka itu ataupun sisi-sisi emosional kemudian secara psikis itu ternyata masih ada gitu ya dalam diri kita, meskipun pengalaman itu sudah terjadi sekian puluh tahun. Nah, secara fatherless saya mengalami itu di usia 3 tahun. Di usia 3 tahun, nah ini faktornya adalah karena perceraian. Orang tua Ibu berpisah gitu ya di usia 3 tahun. Dan ternyata ini yang memang harus menjadi perhatian ya sebagai orang tua ketika dalam proses rumah tangga kemudian ada perceraian, itu bagaimana nanti anak ke depan harus diperhatikan. Itu yang harus ke depan itu menjadi perhatian khusus gitu ya. Jadi 3 tahun meskipun kita sebetulnya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi secara emosional, psikis itu sangat berdampak. Misalnya sering sakit-sakitan. Itu salah satu faktor yang ini saya alami ya, secara pribadi saya alami sakit-sakitan. Padahal sepertinya tidak ada pikiran gitu ya. Anak kecil kan sebetulnya dia lebih kepada happy gitu ya, main dengan teman-temannya dan sebagainya. Tapi ternyata
dari alam bawah sadar kita sebagai anak itu ternyata masuk gitu, merasuk. Sehingga tidak pernah yang namanya sehat. Jadi selalu sakit. Sampai kalau saya ingat itu orang tua perempuan ya, ibu saya itu sampai ketika saya sembuh misalnya saya dibawa nadar gitu ya. Kan ada dalam ini ya, apa namanya di adat kita kan ada misalnya sembuh nanti kita ajak kemana gitu ya, dikasih hiburan gitulah supaya senang gitu. Jadi pernah diajak kemana tapi sakit lagi. Dan sempat guru saya pada usia kelas 2 SD itu full sakit selama hampir 6 bulan. Masya Allah. 6 bulan itu pengobatan full. Dan itu sebetulnya penyakit yang seharusnya tidak terjadi pada anak seusia saya gitu kan. Kok bisa ya anak segini sudah punya pikiran dalam gitu ya, kemudian bisa sakit seperti ini gitu. Nah itu terjadi sangat beresiko kepada anak-anak yang memang mengalami fatherless generation ini, itu luar biasa. Artinya kena ke psikologi ya? Ya betul, sangat kena. Kalau boleh saya tahu Bu, artinya sebelum orang tua berpisah, apakah ibu dekat gak sama ayah? Sehingga ketika beliau tidak ada tuh terasa sekali bedanya gitu. Kebetulan memang kalau generasi saya ya, generasi saya itu anak-anak yang memang tidak terlalu dekat dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki ya. Jadi, nah kebetulan saya dua-duanya memang tidak dekat karena ibu saya bekerja, lalu bapak saya seniman ya, terus dan mereka pada usia saya masih kecil, saya harus berpisah. Jadi memang belum merasakan apapun ya terkait dengan kasih sayang mereka. Nah pada usia 3 tahun pun itu saya harus dipisah. Saya berpisah lagi dengan kedua orang tua saya. Saya harus diambil alih sama Pak D dan Bude saya. Oh, tinggal bukan dengan orang tua. Iya, jadi sejak usia 3 tahun itu saya sudah berpisah dengan dua-duanya. Jadi tidak merasakan yang namanya kasih sayang ayah dan ibu. Satu sisi karena memang ayah bercerai, berpisah ya, udah jauh. Lalu satu sisi lagi ibu saya karena masih ada adik saya yang usia 1 tahun dan juga menghidupi dari keluarga kakaknya ibu saya, ada anak yatim juga ya yang dibantu untuk penghidupannya. Jadi ibu saya memang struggle gitu untuk mencari penghidupan gitu kan, berdagang dan lain sebagainya. Jadi memang secara pendekatan emosional itu justru kemudian hampir tidak ada gitu. Berarti kalau ibu boleh tidak ada sama ibu fatherless dan motherless dong? Yes, dua-duanya. Nah itu saat itu, ini menarik banget. Saat itu apakah ibu merasa bahwa ibu dibuang? Pada saat itu belum terlalu berpikir ke arah sana ya. Cuman pada saat bermain dengan teman-teman gitu, kayak kadang-kadang kemudian dianggap kita tidak punya ayah, kemudian kayak ada bantuan-bantuan dari kelurahan atau apa, kemudian kita dipanggil, itu merasa insecure gitu ya. Jadi merasa saya kan sebetulnya tidak pengen seperti ini gitu ya. Jadi dalam hati itu punya penekanan, nanti kalau saya sudah dewasa, saya harus bisa memberi seperti yang orang beri gitu. Jadi saya nggak mau hanya menjadi orang yang menerima gitu. Jadi ada semacam di pikiran itu ada banyak sekali ya yang berlalu lalang gitu ya, kemudian memberikan banyak hal terkait dengan itu. Tapi memang meskipun saya tidak sama bapak ibu saya mendapat pengganti Bude dan Pak D. Itu yang kemudian menjadi pengganti sosok ibu dan ayah di saya. Nah, nah disitulah pergulatan emosional, pergulatan terkait dengan bagaimana saya harus bisa menggapai cita-cita saya, lalu bagaimana saya bisa
menjadi anak-anak yang tumbuh seperti anak-anak yang lainnya meskipun saya tanpa pendampingan ibu dan ayah secara langsung gitu. Tapi ibu kan artinya dibesarkan oleh Pak D dan Bude ya, tante dan om lah kalau bahasa ininya. Ada sih nggak bagi ibu itu ada bedanya nggak sih? Sangat ya. Sangat Walaupun mungkin berbeda. Pak D dan Bude tetap sayang kan pasti Tetap kan? sayang. Tapi berbeda. Sangat-sangat berbeda. Ini misalnya saya pengen sesuatu, itu saya tidak berani mengungkapkan. Tapi saya harus berusaha bagaimana saya bisa mencapai itu dengan usaha saya sendiri, gitu. Jadi karena Bude dan Pak D saya ini orang yang sangat disiplin ya dalam hal apapun, penerapan dalam pendidikan, dalam cara berpakaian, kemudian bagaimana mengajari tata krama dan hal-hal yang terkait dengan sosialisasi ya dengan masyarakat, dengan orang tua dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal-hal materialis itu saya nggak berani meminta. Iya, nggak berani meminta karena bukan orang tua langsung gitu ya. Jadi apapun keinginan saya pendam, tapi saya harus wujudkan gitu. Tapi mempengaruhi prestasi ibu nggak sih Bu di sekolah? Justru prestasi saya bagus. Iya. Okay. Nah itu yang memang disclaimer ya dari setiap pengalaman setiap orang akan berbeda. Tetapi kalau di saya karena memang support dari Bude saya ini luar biasa dan memang beliau punya pengalaman yang bagus ya terkait dengan pendidikan. Karena beliau ini satu-satunya salah satu orang yang sekolahnya Ibu Kartini di Rembang. Ya, jadi memang punya pengalaman pendidikan ya. Jadi sangat teliti, sangat memahami, terus bagaimana rapor saya itu seperti apa itu benar-benar diteliti. Kalau misalnya ada yang kurang, beliau tanyakan kepada guru saya, ini kenapa anak saya nilainya sekian, padahal dari ulangan-ulangannya atau apa itu bagus gitu. Jadi sangat proaktif ya dengan perkembangan dan pertumbuhan saya. Maaf Bu, boleh tanya nggak? Ibu punya saudara nggak? Ada satu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena saya mau tahu artinya ada beda nggak ya antara anak perempuan dan anak laki ketika kehilangan figur ini nih, terutama figur ayah. Nah, kalau itu nanti yang di fatherless yang di generasi anak saya. Oh, anak ibu mengalami juga fatherless. Iya, tapi dalam case-nya fatherless beda. Oke. Karena meninggal kan. Kalau saya kan perceraian. Nah, kebetulan kalau saya anak perempuan dua-dua, saya dan adik sama-sama perempuan. Ya, nah kalau anak saya laki dan perempuan. Gitu. Ada bedanya nggak tuh Bu, ketika anak ibu mengalami hal ini? Ada sih, ada perbedaan. Cuman cara penjelasannya ini yang memang harus fokus ke sini ya. Kalau misalnya ke yang terkait dengan anak saya nanti gimana? Nah, yang terkait dengan saya karena case-nya berbeda. Iya, case-nya berbeda. Kalau gitu saya mau nyelesain yang masalah ibu dulu deh. Iya. Maaf nih, ada nggak sih ibu dendam kepada orang tua? Sempat ada. Sempat ada dan itu terjadi pada usia remaja. Jadi saya juga ada satu lagi saudara perempuan yang bapak dengan ibu lain ya. Itu ada perempuan juga. Lalu saya kemudian lebih kepada tapi lebih kepada sisi-sisi positif ya. Jadi saya tidak dendamnya bukan dendam dari sisi negatif, tapi dari sisi positif. Jadi walaupun saya tidak dalam pendampingan ayah, tapi saya harus bisa melebihi anak yang didampingi ayah. Nah itu yang menjadi membuktikan ya. Saya ingin membuktikan. Jadi dendamnya itu bukan soal hal-hal yang negatif gitu ya. Saya tetap menghargai karena beliau memang apapun ya yang terjadi itu beliau adalah orang tua saya yang yang kemudian saya hadir di dunia ini kan memang adanya beliau.
Tetapi perjalanan setiap orang kan memang dinamikanya berbeda ya. Nah, saya kebetulan mendapatkan hal yang seperti ini. Nah, pada usia remaja, saya memilih untuk sekolah tidak bercampur dengan laki-laki. Oke. Itu salah satu hal yang saya lakukan karena saya menganggap bahwa ini yang negatifnya ya, saya menganggap bahwa ya laki-laki ya seperti itu gitu. Jadi semacam kayak menyamakan gitu ya, menyamaratakan semua bahwa laki-laki kayak ya ayah begitu, saya. ya seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya menghindar gitu ya. Jadi saya 3 tahun SMA itu di sekolah yang memang khusus perempuan. Seperti itu. Sebenarnya Bu, apa sih istilahnya katanya orang tuh bahwa ayah itulah cinta pertama anak perempuannya. Nah, ketika ibu kehilangan itu berpengaruh nggak? Tadi Ibu udah bilang nih, Ibu masuk sekolah perempuan karena menganggap laki-laki semua sama, kayak ayah saya deh gitu. Tapi ketika misalnya Ibu kemudian bertemu dengan suami gitu kan, itu berpengaruh nggak penyaringannya atau mungkin traumanya? Sangat berpengaruh, dan itu kita lebih selektif ya dalam memilih pasangan ya. Jadi sebelum masuk pada pernikahan itu sudah punya standar ya, punya standar atau kriteria tersendiri gitu. Bagaimana nanti pasangan saya itu harus begini, harus begini gitu kan. Itu memang masuk dalam standar dan kriteria yang saya terapkan. Jadi memang trauma itu ada. Trauma sudah pasti ya, itu ada. Cuman bagaimana dia mengemas trauma itu menjadi sesuatu yang lebih positif. Jadi lebih kepada, kalau saya pelariannya adalah ke hal-hal yang positif. Misalnya kemudian senang dengan berorganisasi. Jadi dari usia 13 tahun saya udah berorganisasi. Jadi senang gitu bertemu dengan banyak orang, membuktikan bahwa saya bisa survive gitu ya dengan kondisi yang memang saya tidak dalam pengasuhan dan pendampingan itu tidak sempurna gitu ya, tapi saya bisa membuktikan dengan prestasi-prestasi yang saya dapatkan, misalnya di sekolah pun dengan nilai-nilai yang bagus, dengan ranking 1 atau 2 gitu ya. Kemudian di organisasi saya juga bisa menjadi pemimpin gitu ya, sebagai ketua, lalu menuangkan ide-ide kreativitas dalam tulisan-tulisan seperti itu. Jadi memang larinya ke hal-hal yang positif. Karena ada figur yang saya contoh, yaitu bude saya kan memang orang yang sangat aktif ya dalam berorganisasi. Nah, disitulah memang saya ditempa. Artinya bahwa Ibu alhamdulillah terbentuk dengan baik karena ada figur pengganti. Ya, pengganti orang tua. Itu penting sekali ya. Kalau yang sering kehilangan arah tuh kalau tidak ada figur yang dia contoh mungkin ya. Oke Bu, sekarang kita mau beralih ke anak-anak Ibu nih. Nah, tadi Ibu cerita kalau anak Ibu fatherless karena ayahnya meninggal ya Bu. Boleh tahu nggak meninggalnya ketika mereka usia berapa? Kalau yang anak pertama di usia SMA kelas 3 ya. Di usia berapa ya? 15, 16 ya. Kalau yang kecil di usia 9 tahun, baru di kelas 3. Ya, masih sangat kecil. Jadi yang pertama anak laki, yang kedua anak perempuan. Ya ini ya mereka secara emosional sih memang tidak tampak, tapi kan saya lumayan bisa memahami ya, karena punya pengalaman yang sama tapi dengan model yang berbeda gitu ya. Tapi itu ada ketika ayah mereka meninggal, apa sih yang pertama kali kelihatan berubah dari mereka? Kalau yang untuk mereka sering lebih tertutup ya, anak-anak ini kan lebih tertutup ya. Jadi kalau saya lihat tidak ada, kalau yang besar memang sudah lumayan banyak lah fasilitas, kemudian pendampingan ayah, karena memang ayah sangat dekat ya, sangat dekat dengan anak-anak ya. Jadi
sebisa mungkin waktu-waktu Sabtu Minggu gitu pasti diluangkan untuk anak-anaknya. Anak. Jadi saya lebih free gitu ya, tapi ayahnya yang handle gitu ya anak-anak mau diajak kemana atau mereka les atau apa itu semuanya yang handle ayahnya. Jadi memang kedekatannya sudah sangat terbangun dari sejak mereka kecil. Nah, terutama yang untuk anak pertama ini kan dia memang sudah sangat full lah fasilitas dari ayahnya, pendampingannya dan lain sebagainya kan gitu. Tapi yang untuk anak kedua memang kurang, karena kan di anak kedua ini di usia dia berapa ya, dari 5 tahun ya, 5, 6, 7, 8, 9 ya, jadi kan 4 tahun berproses sakitnya itu saya lebih banyak fokus pendampingan ke suami, karena kan memang sakit kan harus pendampingan. Nah yang kecil ini yang memang sangat sedikit banget ya untuk bisa mendapatkan, tapi dia tidak mau melepaskan itu. Jadi ketika pada saat di rumah dia sering bersamanya dengan ayah tuh. Jadi pada saat tidur tidak mau jauh dari ayahnya gitu. Jadi memposisikan seperti itu, lalu misalnya dimintain tolong ayahnya apa gitu dia bisa gitu. Jadi secara komunikasi, pendampingan, pelayanan ayah terhadap anak-anaknya itu terjadi dengan sangat bagus memang. Menurut Ibu sejauh mana sih peran ayah itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak? Sebetulnya ada dua hal sih ya Mbak Tayla. Jadi kalau di saya tidak ada pengaruh. Kalau di saya ya, justru yang membentuk karakter saya adalah Pak Ade dan Bude. Iya, dari Bude. Karena Pak Ade saya pun bekerja kan, tidak banyak di rumah kan. Jadi lebih pembentukan karakter, bagaimana saya kemudian bisa menjadi pemimpin dalam organisasi-organisasi gitu ya, itu justru dari Bude. Ya. Tapi memang kalau yang anak-anak ini kan saya belum melihat ya nanti bagaimana kepemimpinannya, tetapi saya tetap selalu memberikan informasi ya. Kalau dulu saya harus melihat langsung Bude saya berorganisasi, saya ikut. Tapi kalau saya sekarang dengan pasang status sosial, anak saya kan melihat. Atau di info juga setiap kegiatan apapun saya tampil atau apapun itu saya info di grup bersama dengan anak-anak juga, atau di status di media sosial WA dan lain sebagainya. Nah itu anak saya pasti melihat secara tidak langsung, dia akan belajar. Dia akan belajar terkait bagaimana ibunya juga bisa menjadi profil yang bisa dia ikutin ke depan. Seperti itu. Artinya mereka melihat contoh lah ya, contoh. Betul. Sejauh mana sih Bu, Ibu artinya setelah suami nggak ada, Ibu menggantikan peran si ayah tuh, ada perjuangan nggak di situ? Sangat. Apa yang paling berat? Sangat. Yang paling berat memang sebetulnya lebih kepada ini ya, pembagian peran dalam pendampingan dan pendidikan anak ya, yang harusnya memang dua-duanya kan harus balance, harus seimbang kan antara pendampingan ibu dan anak. Karena saya sangat memahami betul bagaimana pentingnya dua sosok ini kan. Dua sosok ini tuh sangat penting bagi kehidupan dan pertumbuhan anak-anak ke depan. Tetapi karena suatu hal yang memang kita tidak bisa menghalangi itu terjadi, ya apapun itu kan kemudian kita harus handle, ya kan, kita harus ambil alih. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya kemudian menuliskan tentang riwayat ayahnya dalam buku biografi almarhum ayahnya. Nah itu saya susun dalam satu buku. Jadi semua karya-karya ayahnya itu ada dalam buku itu, bahwa mereka akan melihat figur ayahnya secara terus-menerus. Meskipun secara fisik mereka tidak ada, tapi secara
karya ya, kemudian apa sih yang menjadi kepribadian ayahnya, karakternya, prinsipnya itu ada dalam buku itu. Jadi ayahnya punya spesialisasi apa, kemampuan apa, di bidang apa, mereka tahu dari karya-karya itu. Lalu ada testimoni dari hampir 50 teman-temannya di dalam buku itu. Jadi mereka akan melihat itu, sosok ayah itu tidak pernah lepas dari diri mereka. Jadi ayah tetap ada walaupun sudah tiada. Iya, betul. Masya Allah. Itu yang pertama saya terapkan. Nah, yang kedua, bagaimana mengenalkan anak-anak ini kepada teman-teman ayahnya. Terutama ini yang saya lakukan adalah yang untuk anak laki-laki. Karena di ayahnya ini kan memang karena pesantren, kemudian komunitasnya banyak. Jadi saya kenalkan dengan orang-orang dekat ayahnya untuk silaturahmi lah silaturahmi dengan teman-teman ayahnya untuk menggali hal-hal apa gitu ya yang kemudian bisa disampaikan oleh mereka, penguatan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sayang sekali waktunya sudah habis. Kita akan sambung lagi nanti mungkin. Terima kasih sahabat MUI TV, kita sudah bicara tentang fatherless generation. Dan kali ini ya, fatherless dalam arti sebenarnya, di mana ayah yang meninggal ataupun ayah yang berpisah dan tidak pernah hadir di kehidupan ibu tamu kita kali ini. Namun bukan berarti anak yang tanpa kehadiran ayah bisa menjadi anak yang kemudian melenceng dari harapan orang tua. Toh ternyata kita bisa menjadi manusia yang tetap baik, berguna, walaupun kehadiran orang tua, khususnya ayah, tidak mendampingi kita. Kita akan ketemu lagi dalam episode Fatherless Generation selanjutnya, yang akan membahas betapa seorang ayah, walaupun ada di rumah, ya, tapi perannya tidak tampak mendampingi pendidikan anak selanjutnya. Kita akan ketemu lagi, saya Nutella Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.